taatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah yang sudah memberikan segala fasilitas untuk kita. Seekor anjing, mohon maaf, taat kepada tuannya. Kenapa? Karena sering diberikan makanan, sisa-sisa makanan, bahkan makanan basi, bahkan hanya tulang yang diberikan kepada seekor anjing dari pemiliknya. Tapi seekor anjing ini kenal betul dengan tuannya karena sering diberikan daripada sisa-sisa makanan. Bagaimana kita, Pak? Kita ini Allah berikan kita bukan sisa makanan. Allah kasih kita bukan tulang. Allah kasih kita makanan yang utuh. Allah kasih kita makanan yang lezat. Allah kasih kita kehidupan. Allah kasih kita fasilitas yang terbaik. Dan kita tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai seekor anjing lebih kenal dengan tuannya dibandingkan seorang manusia yang tidak mau sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak kenal dengan Allah, padahal Allah sudah memberikan segalanya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'ad. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, sidang jamaah subuh yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena dengan izinnya Allah masih bangunkan kita setelah kita tertidur semalam. Kita bangun sahur, kemudian kita bersama-sama melangkahkan kaki ini ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Kemudian sejenak kita duduk mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita duduk di dalam kebaikan bersama dengan orang-orang yang baik. Insya Allah jamaah subuh yang dimuliakan Allah, ketika kita bergaulnya dengan orang yang baik, ketika kita sering bergaul dengan orang-orang yang dekat dengan Allah, saling mensupport untuk ibadah dan kebaikan, maka insya Allah kebaikan itu akan tertuju kepada kita fid dunya wal akhirah. Maka jangan pernah ragu bergaul dengan orang-orang yang soleh. Jangan pernah ragu bergaul dengan orang-orang yang baik. Karena insya Allah kita akan mendapatkan hasil kebaikan itu terbiasa di dalam kebaikan. Sebaliknya jemaah sekalian, ketika kita hanya bergaul dengan orang-orang yang jauh dari Allah, lalu kemudian kita terpengaruh dengan mereka, maka mereka lah yang akan menjerumuskan kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf, seekor binatang yang bernajis, seekor anjing masuk surga, yakni anjingnya Ashabul Kahfi. Kenapa? Karena dia berkhidmat kepada orang baik. Karena dia berkhidmat kepada seorang pemuda, kepada 7 pemuda yang soleh. Asbab dia berkhidmat ikut akhirnya terjerumus juga masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan kita manusia? Masih ragukah kita sering bergaul dengan orang-orang yang baik? Masih ragukah kita bergaul dengan orang-orang yang ahli masjid? Masih ragukah kita bergaul dengan orang-orang yang rajin sholat, yang mengajak kita kepada kebaikan? Seekor anjing saja masuk ke dalam surga karena dia selalu bergaul dengan orang-orang yang soleh. Maka rugi Pak Ibu ketika kita ini salah dalam memilih teman dan sahabat. Ada yang katakan, Ustadz kalau begitu tidak usah bergaul dengan orang-orang yang jauh dari agama. Saya punya sahabat katanya mereka tidak rajin ibadah. Mereka malas sholat. Mereka suka mabuk-mabukan. Tidak usah saya berteman dengan mereka, biar saya benci. Tidak mesti harus membenci orang hanya gara-gara persoalan seperti itu. Tapi dekati mereka.
ajak mereka untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita khawatirkan jangan sampai kita terpengaruh dengan kehidupan-kehidupan mereka. Karena memang jamaah sekalian, ini adalah tugas kita hidup di dunia. Bukan hanya memikirkan diri kita sendiri, tapi bagaimana juga memikirkan orang-orang sekitar kita agar mereka pun ikut taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengatakan elok-elokku iya. Kalau dia berbuat dosa kang alina tommi duntui. Kalau saya yang berbuat dosa kang ia tommin runtui. Cocok jamaah sekalian, dosa yang kita lakukan kita dapatkan balasannya nanti dari kemudian. Orang lain berbuat dosa, maka mereka juga dapatkan daripada hasil dosa yang mereka lakukan. Tapi yang dikhawatirkan, jangan sampai laknat Allah Subhanahu wa taala, murka Allah Subhanahu wa taala turun disebabkan karena orang sekitar kita semakin hari semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat peristiwa dengan kaumnya Nabi Nuh alaihissalam yang sempat ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena banyak di antara kaumnya Nabi Nuh yang tidak taat kepada Allah taala. Kita khawatirkan seperti itu jamaah sekalian. Jangan sampai orang-orang sekitar kita enak berbuat dosa, lalu kemudian turun azab musibah dari Allah, lalu kemudian orang-orang yang dekat dengan Allah juga kena. Contoh, ketika ada semut yang gigit, itu semut 5 di kaki kita, tapi 1 yang menggigit, 1 yang melakukan kesalahan, maka saya yakin bukan hanya 1 yang kita singkirkan dari kaki kita, tapi semua yang 5 ini mesti kita singkirkan, bahkan kita bunuh. Padahal hanya 1 yang berbuat kesalahan. Tapi jikalau sekiranya yang 4 ini berikan peringatan, jangan kau ganggu itu, tidak usah kau ke kakinya, tidak usah kau ganggu dia, maka yang 5 ini semuanya selamat. Tapi karena gara-gara yang 4 ini tidak menegur yang 1, maka gara-gara yang 1 ini lalu kemudian celaka semuanya. Dan inilah juga memang tujuan kita hidup di dunia. Perlu kita saling mengingatkan bahwa apa sih tujuan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hidup di dunia. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Sesungguhnya saya akan menciptakan manusia di muka bumi ini sebagai khalifatan fil ardh, sebagai pemimpin. Makanya seorang pemimpin yang baik itu adalah pemimpin-pemimpin yang amanah. Kita semua ini Pak adalah pemimpin. Kita seorang pemimpin di dalam rumah tangga. Seorang suami minimal dia memimpin keluarganya, minimal dia memimpin istri dan anak-anaknya. Maka seorang suami yang baik yang bertanggung jawab adalah mereka yang selalu mengarahkan keluarganya kepada jalan yang benar. Seorang pemimpin yang baik bukan hanya mikirkan dirinya sendiri, tapi dia mikirkan daripada keluarganya. Ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu dan jaga keluargamu dari siksa api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak, bukti kasih sayang tak sama istri tak hari ini bukan hanya sekedar dibelikan kendaraan yang mewah, bukan hanya dibangunkan rumah yang megah, bukan hanya dibelikan emas yang banyak, tapi bukti kasih sayang Bapak kepada suami manakala juga memikirkan bagaimana istrinya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya memikirkan bahagianya istri tak di dunia, tapi tidak pernah memikirkan keselamatan istri tak di akhirat. Orang tua yang baik adalah orang tua yang juga mikirkan bagaimana anaknya selamat di akhirat. Bukan hanya sukses di dunia, tapi anaknya bisa meraih kesuksesan, kebahagiaan di akhirat nanti. Jadi orang tua yang baik bukan hanya mereka yang memberikan fasilitas segalanya kepada anaknya.
Anaknya suruh beli mobil, dia belikan mobil. Anaknya suruh beli motor, dia belikan motor. Tapi anaknya dia tidak pernah didik dengan agama. Itu bukan kasih sayang yang sesungguhnya. Tapi kasih sayang yang sesungguhnya seorang orang tua kepada anaknya adalah mereka yang memikirkan bagaimana anaknya bisa selamat nanti di hari kemudian. Itulah pemimpin yang baik. Pemimpin yang bukan hanya memikirkan dirinya sendiri, tapi juga mereka yang selalu memikirkan apa yang mereka pimpin. Kita menjadi seorang pejabat, jadilah seorang pejabat yang baik. Seorang pejabat yang selalu peduli dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Bahkan Amirul Mukminin Umar bin Khattab sebagai seorang pemimpin yang begitu risau memikirkan daripada umatnya. Pikirkan orang yang tidak makan. Bahkan beliau sendiri yang memikul beras, gandum, diantarkan kepada orang-orang yang saat itu belum makan karena dalam keadaan miskin. Seorang pemimpin yang baik adalah seorang pemimpin yang peduli dengan agama. Kenapa Rasulullah sukses di dalam kepemimpinan beliau? Karena beliau selalu mengedepankan agama. Sehingga apa? Turun berkah saat itu dalam kepemimpinan Rasulullah. Walau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Jikalau sekiranya pemimpin satu negeri, jikalau sekiranya penduduk satu negeri semua beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh, maka Allah akan turunkan pintu berkah dari langit dan buminya Allah. Jikalau pemimpin-pemimpin kita hari ini jamaah sekalian, mereka sudah rajin masuk ke masjid, mereka sudah peduli dengan agama, menjadi contoh yang baik kepada masyarakatnya, insya Allah turun berkah di kampung kita. Camat Ujung Bulu alhamdulillah selalu hadir di masjid di tengah-tengah kita, merupakan satu contoh pemimpin yang baik. Tidak banyak Pak pemimpin yang seperti itu. Banyak pemimpin, ya sebahagian dari mereka hanya ngikut kesenangan dunia, tidak mau gabung di dalam kebaikan. Pemimpin-pemimpin yang seperti ini yang kita cari, yang peduli dengan agama. Tapi cuma Pak terkadang sekarang bagaimana mau turun berkah di kampung kita, terkadang keagamaan semakin hari semakin dibelakangkan. Bayangkan Pak, jikalau generasi-generasi kita yang belajar agama terkadang tidak dihargai, bahkan sedikit penghargaan kepada mereka. Di ajang lomba festival anak saleh, terkadang ya hadiahnya, semangatnya begitu-begitu saja. Di ajang musabaqah tilawatil Quran, kita lihat hadiahnya begitu-begitu saja. Tidak ada semangat bagi mereka, kurangnya semangat kepada generasi-generasi muda kita untuk belajar agama. Tapi ketika itu adalah persoalan dunia, terkadang Pak hadiahnya besar. Hadiah domino, balok wadiana. Engkau cuma Pak boting, hadiah domino besar hadiahnya Pak. Sementara anak-anak belajar Al-Quran, kasih hadiahnya cik di bawah. Anak-anak azan di masjid, anak-anak juara 1 lomba azan hadiahnya ya. Tania bobo, tania lipa, ya angkat doi 200 cebu. Tapi ketika juara 1 lomba domino, Pak Boy melopwa diana, door prize saja kulkas. Bagaimana anak-anak tak generasi tak mau peduli dengan agama? Paling makadan anak, latihan bawa di tema domeng ustaz, pangkagarek lomba melopwa diana. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin yang baik kita ini lahir sebagai seorang pemimpin, maka pemimpin yang baik itu dimintai pertanggungjawaban. Pak Camat, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Tiap-tiap pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawaban dari apa yang dipimpinnya. Ini tujuan hidup kita yang pertama diciptakan oleh Allah sebagai seorang khalifatan fil ardh, sebagai seorang pemimpin di muka bumi. Yang kedua, tujuan Allah ciptakan kita di dunia, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas. Sebaik-baik di antara kalian, di antara satu umat itu adalah ukhrijat linnas, yang menyeru manusia, ta'muruna bil ma'ruf, menyeru manusia kepada kebaikan dan mencegah terhadap kemungkaran. Ini adalah tugas kita, Pak. Makanya mari kita saling mengajak kepada kebaikan. Tugas dakwah ini adalah warisan para nabi dan rasul. Bukan hanya tugasnya para ulama,
Bukan hanya tugasnya para kiai, bukan hanya tugasnya para ustadz, tapi tugas kita semua bagaimana kita saling mengingatkan di dalam kebaikan dengan cara kita masing-masing. Pak Camat, ingatkan orang dengan kebaikan, ingatkan bawahannya dengan kebaikan, jadi dakwah dalam camatnya, jadi dakwah dalam jabatannya. Bagaimana caranya mendakwai mereka? Dakwah dengan perbuatan. Masuk waktu sholat, Pak Camat, kalau perlu azan di masjid. Serius Pak, azan di masjid. Insya Allah, kalau Pak Camat yang azan di masjid, semua bawahan akan ikut sholat berjamaah. Pak Camat ini kawasan nih, bukan orang sembarang. Belum lagi kalau Pak Camat imam, insya Allah semua pegawai kecamatan ikut. Maju ke Pak Camat. Tapi kalau Pak Camat masuk waktu sholat hanya di ruangannya saja duduk-duduk, maka jangan harap bawahan semua akan ikut. Tapi ketika kita jadi contoh yang baik, insya Allah itulah dakwah dalam jabatan, dalam perbuatan kita. Berdakwah ini bukan hanya tugas seorang diri, tapi tugas kita semua bagaimana kita saling mengajak di dalam kebaikan. Makanya itu tadi, ajaklah orang di dalam kebaikan, ajaklah orang sholat. Apalagi Pak ngajak orang sholat, ini yang luar biasa. Luar biasa orang ngajak sholat ini Pak. Kenapa? Karena tidak ada gajinya. Lihat ada tidak orang yang ngajak orang sholat apa gaji? Tidak ada Pak. Makanya sangat sedikit orang yang mau ngurusi sholatnya orang Pak. Sedikit orang yang mengurusi sholatnya orang. Sedikit orang yang berjuang ngurusi daripada sholat. Alhamdulillah, pejuang subuh hadir ngurus daripada sholatnya kita. Bapak satu-satu di telepon. Ada yang minta diingatkan untuk sholat, ingatkan sebentar nak, sholat subuh, telepon anak. Kasih bangun kak juga sholat subuh. Sangat sedikit Pak orang yang mengurusi sholatnya orang. Kenapa? Karena tidak ada gajinya. Rukun Islam ini beda haji Pak. Haji ini rukun Islam, sholat ini rukun Islam. Tapi lihat begitu banyak travel haji umroh di Indonesia. Kenapa? Karena ada warna Pak. Travel haji, travel umroh itu ada warna. Tidak lari kosong orang. Sehingga apa? Orang berlomba-lomba buka travel haji umroh. Tidak masalah. Sekarang Pak, alhamdulillah, Ustadz Haji Darmawan sebagai komisioner Basnas Badan Amil Zakat Kabupaten Bulukumba. Banyak orang Pak yang ingin ngurusi Basnas. Kenapa? Karena ada gajinya Pak. Ada gajinya. Banyak orang yang mengurusi karena banyak gajinya. Tapi ada tidak lembaga yang ngurusi sholat. Pergi datang jemput satu persatu orang untuk sholat. Kurang Pak. Pejuang subuh lakukan itu, alhamdulillah. Coba Pak kalau zakat baru sedikit-sedikit muka zakat nah. Bagaimana caranya? Bilang tunggu bisa jemput ki. Betul tidak Pak? Karena ada duitnya kita ngurus dengan baik. Tapi sholat ini tidak ada gajinya orang yang ngurus sholat. Maka sedikit orang yang mau mengurusi. Tapi kita adalah umat yang baik. Ketika kita saling mengingatkan kepada hal-hal yang baik, ini adalah tugas kita. Bagaimana ta'muruna bil ma'ruf, bagaimana kita senantiasa mengajak manusia di dalam kebaikan. Dakwah itu Pak menyejukkan. Dakwah itu enak. Dakwah itu saling menghargai. Dakwah itu mempersatukan umat, bukan memecah belah umat. Makanya ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah manusia kepada jalan Rabbmu, jalan Tuhanmu bil hikmah, dengan penuh hikmah dan kebijaksanaan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tugas kita selanjutnya, ini yang pokok, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia di muka bumi ini, kata Allah, illa liya'budun, kecuali hanya untuk menyembah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini dari Allah, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka laksanakan tugas amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Perlu kita fahami apa sih tujuan Allah ciptakan kita di dunia. Salah satunya juga adalah untuk ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tugas kita, Pak. Kapan kita tidak jalankan tugas ini dengan baik, maka tidak ada artinya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Contoh, kita buat kursi misalnya. Kita buat kursi ini Pak untuk sebagai tempat duduk untuk kita, sebagai tempat duduk. Tapi ketika kursi ini tidak lagi bisa dimanfaatkan dengan baik, tidak bisa dipakai ini kursi, tidak bisa menjalankan fungsinya sebagai kursi, maka ujung-ujungnya kursi ini akan dibuang di tempat sampah, tidak ada artinya. Kita manusia Pak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ibadah. Tapi ketika kita tidak lagi mampu menjalankan fungsi kita sebagai manusia untuk beribadah kepada Allah, maka kita ini sama dengan sampah, tidak ada artinya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya jaga kemuliaan itu. Jaga tugas dan amanah yang sudah Allah berikan kepada kita agar kita menjadi orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita pun akan kembali kepadanya suatu ketika sudah tiba masanya, mau tidak mau, siap tidak siap, harus kita kembali menghadap kepada Allah. Tapi ketika kita sudah menjalankan amanah ini dengan baik, tugas kita dengan baik, dengan niat mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, dalam hati kita ikhlas mengharapkan ridhonya Allah, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang mulia di hadapan Allah. Kalau Allah yang muliakan kita, insya Allah Pak, itulah kemuliaan yang sebenar-benarnya. Kalau Allah yang muliakan Pak, insya Allah Allah berikan tempat yang terbaik untuk kita. Sama sebentar Pak, di masjid ini kita akan buka puasa bersama. Hadir Pak Bupati, orang yang kita muliakan 01 di Bulukumba Pak. Ketika Pak Bupati hadir, maka saya yakin dia akan diberikan tempat yang baik di masjid ini. Hadir beliau berbuka meski terlambat, disiapkan tempat. Tapi Pak Bupati, kita di sini kita duduk di depan. Karena apa? Dia adalah orang yang dimuliakan, tamu yang dimuliakan. Kita kembali kepada Allah Pak dalam keadaan mulia. Insya Allah Allah akan memberikan tempat istimewa untuk kita nanti dari kemudiannya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana meraih kemuliaan itu? Jadilah orang-orang yang bertakwa, jadilah orang-orang yang amanah dalam menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala di dunia, agar betul-betul kita menjadi makhluk yang tahu diri, yang menjalankan tugas dan amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kenallah Allah, taatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang sudah memberikan segala fasilitas untuk kita. Seekor anjing, mohon maaf, seekor anjing lagi-lagi taat kepada tuannya. Kenapa? Karena sering diberikan makanan, sisa-sisa makanan, bahkan makanan basi, bahkan hanya tulang yang diberikan kepada seekor anjing dari pemiliknya. Tapi seekor anjing ini kenal betul dengan tuannya karena sering diberikan daripada sisa-sisa makanan. Bagaimana kita Pak? Kita ini Allah berikan kita bukan sisa makanan. Allah kasih kita bukan tulang. Allah kasih kita makanan yang utuh. Allah kasih kita makanan yang lezat. Allah kasih kita kehidupan. Allah kasih kita fasilitas yang terbaik. Dan kita tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai seekor anjing lebih kenal dengan tuannya dibandingkan seorang manusia yang tidak mau sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak kenal dengan Allah, padahal Allah sudah memberikan segalanya kepada dirinya. Bapak Ibu jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang terakhir, mari kita menjadi seorang hamba yang baik, seorang hamba yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalani hari-hari ini dengan hari-hari yang penuh dengan manfaat untuk diri kita, memperbaiki hubungan kita dengan Allah, memperbaiki ibadah kita, dan menjadi orang yang manfaat kepada orang lain, selalu menebarkan kebaikan. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang bermanfaat kepada sesamanya. Demikian yang sempat berikan kesempatan subuh hari ini, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.